Tapi menurut Nefang, adik keempat ini yang bernama Auzo berprasangka buruk terhadap manusia. Namun dijelaskan oleh Aomang bahwa ini bukan salah dari Auzo jika menyaksikan adegan ibunya dikuliti dan urat-uratnya dicabut hidup-hidup oleh manusia, ia juga akan menyimpan dendam. Tanpa kakak mereka atau ketua klan, mereka akan menjalani kehidupan yang lain. Direspon oleh ketua Swan bahwa biarkan itu menjadi masa lalu dan jangan menyebutkannya lagi. Ketika itu tiba-tiba saja ketua Swan pun menjadi kesakitan kembali. Dikatakan oleh Aomang, karena sudah sepakat maka kalian dapat kembali dan beristirahat. Sementara itu di kuil Hautian terlihat Shinzo dan gurunya sedang menghormat kepada seseorang dan meminta untuk memeriksa gulungan yang mereka punya. Setelah peta atau gulungan diberikan, dikatakan oleh praktisi yang memakai topi dan juga wanitanya, apakah sudah mencari orang yang sudah dibutuhkan? Dikatakan oleh ketua sudah. Direspon oleh praktisi pria itu, jangan khawatir, dengan bantuan kami ikan lumpur dan para pecundang itu tidak akan bisa kabur dari alam rahasia Zhenyuan. Dan nampaknya dua praktisi ini mengincar Nefang dan juga yang lainnya. Dikatakan oleh praktisi pria bahwa itu hanya sedikit bantuan dan tidak akan menghambat kita. Mendengar hal tersebut, salah satu ketua dari kuil Hautian yaitu Yuan Chen menanyakan apa yang dicari oleh Tuan dan Nyonya. Bisakah memberi kami beberapa petunjuk agar anak buahnya bisa bekerja sama sepenuhnya? Namun dikatakan oleh praktisi wanita bahwa kalian masih belum memenuhi syarat. Ditambah lagi kata praktisi pria, kami akan memberitahu kalian setelah lokasinya dikonfirmasi. Dan jangan bertanya tentang hal lain. Setelah di luar, Shinzo bertanya-tanya, memanggil begitu banyak tetapi tidak memberitahu mereka apapun. Jelas ingin membingungkan kita. Bahkan tidak mempercayai kita apa bisa membantu untuk menghabisi Nefang. Direspon oleh gurunya, bantu atau tidak, semua dapat berubah seiring waktu. Ia juga menyampaikan lebih baik Shinzo jaga dirinya sendiri dengan baik. Masalah berbahaya itu biarkan monster-monster kecil melakukan. Mendengar itu disampaikan oleh Shinzo, mereka sangat cerdik, bagaimana jika tidak mau mendengarkan. Ternyata kata gurunya obat yang ia berikan kepada penguasa gunung yaitu ketua klan naga, ia campur dengan barang bagus, mereka tidak punya nyali menolaknya. Kemudian ia pun memberikan sebuah botol kepada Shinzo. Ambil ini, buka setelah masuk ke dalam, pastikan untuk menyelesaikannya. Setelah hal itu terlihat di portal yang menuju alam rahasia Zhenyuan, muncullah di sana ketua dari klan Serigala yaitu Langmi, juga dari ada klan yang lain yang ada di Laut Barat. Mereka menanyakan kabar dari ketua klan Serigala. Direspon oleh ketua klan Serigala bahwa kau juga telah mencapai ranah tingkat 9. Tidak lama muncullah dua wanita yang salah satu dari mereka mengatakan, bagaimana ia bisa melewatkan hal sebaik itu? Ternyata ia adalah klan dari Laut Barat. Ia pun membawa 3 bawahan wanitanya. Salah satu bawahan wanitanya itu bernama Mi-Er. Ternyata dia sangat cantik. Itu pun dipuji oleh para praktisi. Dan dia secantik ketua sektenya ketika mudanya. Dikatakan oleh ketua sektenya bahwa kalian tidak layak untuk Mi-Er karena Mi-Er sangat cantik, hanya pria kuat dan terpintar yang bisa menikahinya. Disampaikan oleh ketua klan Serigala bahwa sepertinya kalian berdua juga telah menerima hadiahnya. Hal itu pun dibenarkan oleh ketua sekte wanita. Dijelaskan oleh ketua klan Serigala bahwa hadiahnya bagus, tapi ada beberapa tambahan. Takutnya mereka bertiga akan berada di bawah kendalinya, yaitu sepanjang hidup kita. Hal itu pun dirasakan oleh ketua sekte wanita. Tidak heran ia merasa ada yang aneh. Ditambah lagi ketua sekte pria bilang, kami sudah tidak punya pilihan lain. Di saat seperti ini hanya bisa menyembunyikan perasaan untuk tetap hidup.
Tidak lama orang-orang dari kuil Hautian akan datang. Kemudian para ketua sekte itu menaiki kapal besar tersebut. Di sana ada pria dan wanita yang memakai topi jerami. Mereka pun menghormat dengan mengatakan salam kepada Tuan Besar. Hautian Gong来了. Dikatakan oleh tetua dari sekte Hautian yaitu Yuan Chen bahwa pemburuan harta karun ini, kuil Hautian yakin 90% dapat memasuki tanah legendaris. Selama para ketua sekte mendukung penguasa istana Hong dan dua bangsawan lainnya dengan baik, hadiahnya akan sangat besar. Para ketua sekte itu pun akan melakukan dengan baik. Setelah mereka pergi, diperlihatkanlah Nefeng dan klan naga ada di sana. Mereka mengatakan bahwa ketiga klan itu benar-benar jahat, mungkin karena Yuan Chen memaksa mereka dengan sesuatu. Ditambah lagi mereka sudah keterlaluan, tapi ketua klan naga masih memaklumi mereka. Ketika itu disampaikan oleh Nefeng bahwa kami tidak memiliki banyak pil pengubah wajah. Ingatlah untuk berkomunikasi dengan kode setelah meminumnya dan segera bertemu di kolam roh secepatnya. Saat itu ketua klan naga mengingatkan, dengarkanlah setelah masuk ke dalam, terutama dua anggotanya. Jika Nefeng tidak ada, dengarkan instruksi adik kelima. Setelah hal itu, terlihatlah portal menuju alam rahasia Zhen Yuan terbuka dengan bergeraknya akar pohon di sana. 知道了，大哥。 Kemudian Nefeng dan yang lainnya mengubah wajah mereka dengan pil pengubah wajah. Terlihatlah satu persatu dari klan Laut Barat memasuki portal menuju alam rahasia Zhen Yuan. Sementara Nefeng menanyakan kepada Aomang, apakah saudara Aomang punya topi jerami? Aomang langsung memberikannya kepada Nefeng. Kemudian Nefeng dan anggota klan naga yang telah merubah wajah masuk ke alam rahasia Zhen Yuan melalui portal. Setelah hal tersebut, Nefeng mendarat di alam rahasia. Ia pun langsung membuka peta yang ternyata ia berada di tempat terjauh yaitu Gunung Kuiyuan. Sebaiknya Nefeng segera bergabung dengan yang lainnya. Ia juga langsung memakai topi jeraminya. Namun tiba-tiba saja Nefeng bersembunyi karena ada sesuatu yang mendekat. Dan ternyata itu adalah seseorang yang sedang dikejar-kejar oleh orang dari sekte lain. Praktisi itu pun diancam oleh dua orang itu untuk segera serahkan buah rohnya dan akan menjaga mayatnya tetap utuh. Namun praktisi wanita tidak mau menyerahkannya karena benda tanpa pemilik siapapun dapat memilikinya. Jika terus mengganggu, ia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Kata-katanya pun direspon oleh praktisi wanita dari sekte Laut Barat. Ketika itu Mier penasaran apakah punya kemampuan untuk mengintimidasi. Hingga akhirnya salah satu dari mereka pun menyerang praktisi wanita itu dengan cakar kekuatan. Ditegaskan salah satu di antara mereka bahwa Baitian adalah orang terkuat di antara ketiga klan. Tidak ada yang bisa mengalahkannya di ranah yang sama. Bahkan Mior juga menyuruh agar bersikap lembut kepada praktisi wanita itu. Tidak menyenangkan jika mereka mati di sini. Di sisi lain terlihat Nefeng mengetahui bahwa orang-orang ini satu ada di ranah 1 tingkat 6, 2 tingkat 6, dan ini cukup merepotkan. Kembali kepada mereka, terlihat praktisi wanita menyerang Baitian. Terjadilah pertarungan pedang di antara mereka berdua. Namun ketika Baitian akan menyerang secara diam-diam, Nefeng langsung muncul dan melindungi praktisi wanita. Ia mengatakan, serangan diam-diam bukanlah kebiasaan yang baik. Oke guys, itu adalah lanjutan Donghua yang berjudul Peak of True Martial Arts bagian ke-44-nya di season 3 kali ini. Untuk bagian selanjutnya akan diupdate secepatnya, oke? Terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua dan jangan lupa di subscribe
agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Loncengnya juga dipencet, oke? Agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. See you next time and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.